Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julian Laismanurung, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek pengembangan instrumen jenis tes, yang mana video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yang mana diampu oleh Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, pada proyek kali ini terdapat 3 tujuan yang utama, yaitu yang pertama, memperoleh umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Hasil pengukuran dari suatu tes dapat digunakan sebagai umpan balik bagi guru dan siswa. Bagi guru, hasil tes memberikan indikasi efektivitas pembelajaran yang telah ia lakukan, sehingga berdasarkan hasil tes, guru dapat memperbaiki proses pembelajaran serta memahami kemampuan siswa dalam menguasai dan menafsirkan bahan ajar. Sedangkan bagi siswa, hasil tes memberikan indikasi sejauh mana mereka mencapai tingkat pembelajarannya, apakah perlu ada perbaikan atau peningkatan. Yang kedua, memperbaiki kurikulum dan program pendidikan. Biasanya sekolah tinggal melaksanakan kurikulum yang telah digariskan oleh pemerintah. Tetapi, dengan laporan setiap sekolah dengan efektivitas pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan, pihak pemerintah juga akan tahu apakah kurikulum yang diberitahukan perlu diperbaiki atau tidak. Kecuali itu hasil tes. Lebih nyatanya, hasil suatu evaluasi akan menjadi landasan yang kokoh bagi program perbaikan pendidikan, dalam hal ini pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, dan yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Hasil tes dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Jika terdapat siswa yang masih belum memenuhi kriteria ketuntasan atau KKM, akan berusaha belajar lebih giat agar mencapai atau bahkan melebihi KKM. Dan bagi siswa yang sudah mencapai KKM, dapat memberikan motivasi untuk mereka minimal untuk mempertahankan apa yang telah mereka capai. Nah, tahapan pengembangan instrumen jenis tes yang saya lakukan adalah mulai dari mempelajari cara penyusunan kisi-kisi soal. Selanjutnya, menetapkan materi yang akan dibuatkan instrumen tesnya. Materi yang akan dibuatkan adalah soal relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, membuat kisi-kisi soal, lalu mengembangkan butir soal dari kisi-kisi tersebut. Soal yang dikembangkan adalah untuk digunakan saat PTS, sebanyak 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Juga dilengkapi dengan indikator soal, level kognitif soal, dan penomoran soal. Yang selanjutnya adalah penyebaran soal. Soal yang telah dibuat lalu disebarkan kepada teman sekelas untuk dikerjakan. Setelah itu mengumpulkan lagi untuk dapat diperiksa. Yang selanjutnya adalah koreksi jawaban yang telah dikumpulkan. Agar bisa diuji validitas dan reliabilitas, soal harus diperiksa dan diambil skornya terlebih dahulu. Yang selanjutnya melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Data skor yang telah dikumpulkan digunakan dalam proses uji ini. Yang selanjutnya melakukan uji daya beda soal dan uji tingkat kesukaran soal. Uji daya beda dan tingkat kesukaran juga dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Data skor yang telah dikumpulkan digunakan dalam proses uji daya beda dan tingkat kesukaran ini. Yang terakhir, memperoleh hasil uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Nah, yang pertama itu adalah uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika pernyataan pada instrumen mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh instrumen tersebut. Jadi, validitas mengukur apakah pernyataan atau pertanyaan dalam instrumen betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas butir soal memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran dapat diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas butir soal yang digunakan, rumus korelasi produk momen dari Pearson. Pada proyek pengembangan instrumen tes kali ini, saya menggunakan uji validitas menggunakan Microsoft Excel. Hasil uji validitas yang saya lakukan diperoleh data sebagai berikut. Nah, gambar ini merupakan hasil dari uji validitas yang saya lakukan sebanyak 31 mahasiswa dari butir soal 1 hingga 10. Nah,
Nah, yang ini dari butir soal 10 sampai butir soal 20. Nah, dari data uji validitas yang saya lakukan tadi, terdapat 11 soal yang valid, yaitu soal nomor 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, dan 20. Terdapat juga 9 soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 1, 2, 4, 13, 15, 16, 17, dan 19. Jadi, ke-11 soal yang sudah valid dapat digunakan bagi guru untuk dijadikan soal sesuai tujuan proyek ini, yaitu soal penilaian tengah semester atau PTS. Sementara ke-9 soal yang belum valid dapat direvisi dengan mempertimbangkan lagi tingkat kemampuan rata-rata peserta didik dan kompleksitas indikator. Nah, yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Reliabilitas suatu tes pada hakikatnya menguji keajegan pertanyaan tes yang di dalamnya berupa seperangkat butir soal, apabila diberikan berulang kali pada objek yang sama. Suatu tes dikatakan reliable apabila dilakukan beberapa kali pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama. Jika jumlah soal ganjil, maka tidak mungkin dengan belah 2, tetapi harus dengan rumus yang lain, yaitu dengan rumus KR20 dan rumus KR21. Rumus KR20 digunakan untuk menghitung reliabilitas speedy test, yaitu tes kecepatan. Rumus KR21 lebih tepat digunakan untuk power test yang memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat menampilkan kemampuannya secara maksimal. Prosedur menghitung reliabilitas dilakukan dengan menghubungkan setiap butir dalam satu tes dengan butir-butir lainnya secara keseluruhan. Untuk menganalisis reliabilitas soal tes dalam penelitian ini digunakan rumus KR20. Pada proyek pengembangan instrumen tes kali ini, saya menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan uji reliabilitas dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, berikut adalah gambar hasil uji reliabilitas yang saya lakukan. Ini adalah gambar yang pertama, dan ini adalah gambar yang selanjutnya. Nah, dari hasil yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa soal yang saya buat untuk keperluan penilaian tengah semester atau PTS belum reliable dengan harga koefisien korelasi sebesar 0,64. Maka soal tersebut belum dapat dikatakan reliable. Artinya, soal-soal tersebut tidak memiliki keterandalan yang tinggi. Keterandalan yang dimaksud adalah meliputi ketepatan atau kecepatan hasil pengukuran dan keajegan atau kestabilan dari hasil pengukuran. Sehingga apabila dilakukan pengujian beberapa kali pada tes ini akan memberikan hasil yang tidak tetap atau relatif tidak sama. Yang mempengaruhi reliabilitas suatu instrumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi yang pembelajaran dapat diukur. Yang kedua adalah penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliable. Yang ketiga, kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit cenderung menghasilkan skor reliabilitas yang rendah. Yang keempat, objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Nah, yang selanjutnya merupakan indeks kesukaran atau tingkat kesukaran soal. Nah, tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Tingkat kesukaran soal adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Menentukan tingkat kesukaran soal yaitu dalam bentuk proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal secara benar dengan banyaknya seluruh peserta yang mengikuti tes. Menurut Sujana, sebaiknya sebuah paket soal yang diberikan kepada siswa memiliki keseimbangan antara sukar, sedang, dan mudah dengan perbandingan 3:4:3 atau 2:5:3. Nah, pada proyek pengembangan instrumen tes kali ini, saya melakukan uji indeks kesukaran menggunakan Microsoft Excel dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, berikut merupakan hasil uji tingkat kesukaran yang saya lakukan. Nah, ini adalah gambar yang pertama dan ini adalah hasil uji yang kedua.
Dari data di atas dapat diketahui bahwa paket soal tersebut terdiri dari soal mudah dan soal sulit dengan perbandingan 19:1. Hasil perbandingan ini menyebabkan soal-soal pilihan ganda penilaian tengah semester memiliki proporsi yang tidak seimbang dan tingkat kesukarannya relatif rendah karena banyaknya soal yang dijawab dengan benar. Menurut saya, hal ini terjadi karena soal yang dibuat ini diperuntukkan bagi siswa SMP, sedangkan yang menjawab adalah rekan sekelas saya, yaitu mahasiswa pendidikan matematika di semester 6. Jawaban mereka yang kebanyakan benar membuat ketika diuji pada sistem menghasilkan tingkat kesukaran yang rendah. Nah, yang selanjutnya adalah uji daya beda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai maupun siswa yang kurang pandai, maka soal tersebut dikatakan soal yang tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa alat tes dengan daya pembeda yang cukup ini telah mampu membedakan antara siswa yang pandai atau yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pandai atau yang berkemampuan rendah. Terdapat kriteria yang digunakan dalam menentukan daya pembeda, yaitu sebagai berikut. Daya pembeda dengan rentang dari 0,0 sampai 0,19 itu dikatakan jelek. Daya pembeda dari antara rentang 0,20 sampai 0,39 dikatakan cukup. Dari rentang 0,40 sampai 0,69 dikatakan baik. Dari rentang 0,70 sampai 1,00 dikatakan baik sekali. Nah, jika daya pembeda tersebut nilainya negatif, itu tidak baik dan harus dibuang soalnya. Pada proyek pengembangan instrumen tes kali ini, saya melakukan uji daya beda masih menggunakan Microsoft Excel dan diperoleh hasil uji daya beda sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil uji daya beda yang saya lakukan terhadap butir soal 1 hingga 10. Dan ini merupakan dari butir soal 11 sampai ke 20. Dari data hasil uji daya beda yang saya lakukan menggunakan Microsoft Excel ini, terdapat 5 soal yang memiliki tingkat daya beda baik, yaitu soal nomor 1, 4, 11, 12, dan 19. Terdapat juga 15 soal yang memiliki tingkat daya beda yang tidak baik, yaitu soal nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 20. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa instrumen tes yang saya buat ini memiliki tingkat daya pembeda yang relatif buruk, karena 75% butir soal memiliki tingkat daya beda yang tidak baik. Artinya, instrumen soal ini belum mampu untuk menunjukkan perbedaan tingkat kepandaian siswa antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pandai atau berkemampuan rendah. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pengembangan instrumen tes ini dapat disimpulkan bahwa instrumen tes yang dibuat untuk penilaian tengah semester kelas 8 SMP memiliki validitas yang cukup baik, dengan banyaknya soal yang valid sejumlah 11 soal, pilihan ganda, dan 5 soal esai. Memiliki reliabilitas yang rendah dengan harga koefisien korelasi sebesar 0,64. Memiliki daya beda yang relatif buruk karena 75% soal memiliki tingkat daya beda yang buruk. Dengan kata lain, instrumen soal ini belum mampu untuk menunjukkan perbedaan tingkat kepandaian siswa, serta memiliki tingkat kesukaran yang belum proporsional, karena 19 dari 20 soal ternyata memiliki tingkat kesukaran yang buruk, karena banyak responden yang menjawab soal-soal tersebut dengan benar atau terlalu mudah. Maka selanjutnya, instrumen yang saya buat ini harus dilakukan perbaikan, sehingga memiliki tingkat validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran yang baik. Perbaikan yang akan dilakukan harus memperhatikan lagi tingkat kemampuan siswa yang akan diuji, serta kesesuaian dengan indikator soal yang telah dibuat. Nah, berikut saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi pengembangan instrumen jenis tes. Mohon maaf apabila dalam presentasi saya masih terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan yang saya lakukan. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa.